warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat dan selalu ceria. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Guru di muatan pembelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar melanjutkan tema 3. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, limpahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila dia berpaling dari engkau dan dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedang Allah tidak menyukai kerusakan. Dalam firman Allah tersebut dijelaskan bahwa orang yang merusak lingkungan merupakan salah satu sifat orang munafik. Semoga dengan berdoa tadi, ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Kita akan melanjutkan ya pembelajaran di tema 3. Hari ini kita akan mengenal tentang pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari pertanian. Pertanian adalah usaha untuk mengelola tanah untuk ditanami. Pertanian sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu pertanian sawah, pertanian tegal, dan pertanian ladang. Untuk pertanian sawah itu daerahnya membutuhkan banyak air. Jenis tanaman yang dapat ditanam di sawah adalah contohnya padi. Kemudian untuk pertanian tegal itu daerahnya membutuhkan sedikit air. Jadi untuk tanaman yang dapat hidup di daerah tegal ini contohnya adalah tanaman jagung atau tanaman singkong. Selanjutnya pertanian ladang. Pertanian ladang ini adalah lahan yang dibuka dengan cara pembakaran hutan. Adapun jenis tanaman yang dapat hidup di pertanian ladang yaitu ada kelapa sawit dan gandum. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam dari bidang perkebunan. Perkebunan sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu perkebunan di dataran rendah dan perkebunan di dataran tinggi. Adapun hasil tanaman dari perkebunan di dataran tinggi ada cengkeh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kemudian untuk hasil perkebunan dari dataran rendah adalah kelapa sawit. Pemanfaatan hasil perkebunan diantaranya digunakan sebagai yang pertama, kelapa sawit digunakan sebagai minyak dan bahan untuk mentega. Yang kedua, kopi dan teh dimanfaatkan untuk bahan minuman. Selanjutnya ada tembakau dan cengkeh digunakan sebagai bahan rokok dan obat-obatan. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari perikanan. Perikanan dibedakan menjadi 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut dilakukan di pesisir pantai. Contoh dari hasil perikanan laut ada apa saja anak-anak? Ya betul, ada contohnya ada ikan tuna, ikan cakalang, cumi-cumi, dan ikan tongkol. Kemudian untuk perikanan darat itu ada apa saja? Ada ikan lele, ikan nila, ikan mujair, dan masih banyak lagi. Nah, untuk perikanan darat dapat dilakukan di kolam, di sungai, ataupun di akuarium. Hasil dari perikanan ini dapat digunakan masyarakat sebagai lauk pauk. Pemanfaatan sumber daya alam berikutnya berasal dari peternakan. Peternakan adalah usaha untuk memelihara dan mengembangbiakan hewan untuk dikonsumsi sendiri ataupun dijual. Peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu peternakan besar, contohnya memelihara sapi, memelihara kuda. Kemudian peternakan sedang, itu contohnya memelihara kambing ataupun kelinci. Yang ketiga, peternakan unggas. Contoh hewan unggas diantaranya ada ayam dan bebek. Pemanfaatan dari peternakan diantaranya dari sapi dan kambing itu dapat dikonsumsi dagingnya sebagai sumber protein hewani. Kemudian itik dan bebek dikonsumsi telurnya ataupun dagingnya. Selanjutnya ada ulat sutra yang digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kain sutra. Selanjutnya pemanfaatan dari hasil tambang.
Hasil tambang minyak bumi dapat diolah menjadi aftur, kerosin, bensol, parafin, dan solar. Untuk aftur sendiri dapat digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Kemudian bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Adapun minyak tanah dapat digunakan sebagai bahan bakar kompor. Jenis tambang yang lainnya adalah biji besi yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kendaraan bermotor. Kemudian ada batu bara yang digunakan sebagai bahan bakar kapal ataupun bahan bakar kereta api. Selanjutnya ada mangan yang dapat digunakan untuk pembuatan besi baja. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam hutan. Hutan dapat berfungsi sebagai penyerap air, penyaring udara, maupun penahan erosi. Hasil hutan diantaranya ada rotan yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri ataupun mebel. Hasil hutan yang lainnya adalah kayu yang dapat diolah sebagai mebel dan sebagai kertas. Berikutnya, pemanfaatan sumber daya alam air dapat digunakan untuk membudidayakan rumput laut sebagai sarana wisata, sebagai tempat arum jeram, kemudian menjadikan air sebagai sarana transportasi. Air dapat digunakan sebagai sarana pembangkit listrik, menangkap ikan yang hidup di air dengan cara yang alami dan ramah lingkungan. Selain memanfaatkan sumber daya alam yang telah Allah berikan, kita juga wajib untuk menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara melestarikan sumber daya alam tersebut. Bagaimana ya cara melestarikan sumber daya alam yang ada? Yuk kita simak video berikut. Menjaga keseimbangan lingkungan. Upaya menjaga keseimbangan lingkungan adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap dampak negatif yang muncul akibat suatu kegiatan. Beberapa contoh kegiatan menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan di rumah. Contohnya dengan cara mengurangi penggunaan bahan kimia pencemar lingkungan. Dapat dilakukan dengan menggunakan deterjen ramah lingkungan dan mengurangi penggunaan kantong plastik saat belanja. Yang ketiga, dengan cara memilah sampah. Kegiatan memilah sampah dapat dilakukan dengan cara memisahkan sampah menjadi 3 kategori, yaitu organik, anorganik, dan logam atau kaca. Setelah dipilah, sampah organik dapat dijadikan pupuk kompos. Sedangkan sampah anorganik jika memungkinkan dapat didaur ulang atau digunakan kembali. Menghindari penggunaan alat-alat yang terdapat kandungan CFC di dalamnya. Misalnya membeli AC mobil tanpa CFC, menggunakan kulkas yang tidak ber-CFC, dan menggunakan sprayer tanpa CFC. Hal ini karena CFC merupakan salah satu penyebab menipisnya lapisan ozon yang berdampak pada pemanasan global. Selanjutnya, dengan cara menghindari pemborosan bahan bakar. Kegiatan menghemat bahan bakar diantaranya membiasakan jalan kaki atau bersepeda jika tempat tujuan dekat, menggunakan kendaraan pribadi seperlunya, membiasakan naik kendaraan umum, dan menghindari bepergian pada jam-jam macet karena kemacetan juga menjadi salah satu penyebab pemborosan bahan bakar minyak. Nah, itu tadi ya kegiatan atau upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat kita lakukan di rumah.
Berikut upaya menjaga keseimbangan lingkungan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat. Contohnya dengan cara melakukan reboisasi, menjaga kelestarian hutan. Dengan cara apa saja ya menjaga kelestarian hutan? Bisa dengan cara menggalakkan program penanaman sejuta pohon, tidak menebang pohon sembarangan, serta turut serta dalam pengawasan illegal logging. Kemudian bisa dengan cara melindungi satwa langka dan mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Demikian tadi pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menjadi generasi yang terus melestarikan lingkungan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.